Mari anak-anak kita nyanyikan lagu hati-hati menggunakan anggota tubuh kita. Yang pertama, kita mulai dengerin Bu Guru ya. 1, 2, mulai. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Tuhan Yesus di surga mau melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Tuhan Yesus di surga mau melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Tuhan Yesus di surga mau melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Tepuk tangan untuk semuanya. Pintar anak-anak. Jadi dalam hidup kita sehari-hari kita harus berhati-hati menggunakan tangan, mulut, dan kaki. Itu adalah anggota tubuh dari kita semua anak-anak. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan sempurna. Setuju anak-anak? Setuju, Bu. Oke anak-anak. Halo anak-anak, hari ini Bu Guru akan menceritakan gambar. Silakan anak-anak buka dari buku agama halaman 28 sampai 29. Anak-anak, pada gambar tersebut merupakan gambar contoh perbuatan baik dan perbuatan buruk. Coba lihat anak-anak. Gambar yang pertama yaitu gambar anak yang sedang menyapu halaman bersama ibunya yang akan ke pasar. Anak-anak, kira-kira gambar yang pertama itu perbuatan baik atau buruk? Bagus, perbuatan baik karena ia membantu mamanya menyapu di rumah. Yang kedua, coba perhatikan anak-anak, gambar apa yang kedua? Kira-kira gambar anak yang sedang berantem, yang sedang tawuran, merusak tanaman. Kira-kira itu perbuatan baik atau buruk anak-anak? Itu merupakan contoh perbuatan buruk karena merupakan perusak lingkungan kita. Merusak tanaman yang sudah diciptakan Tuhan, dia rusak. Kemudian berantem sesama teman, kita tidak boleh berantem, harus hidup yang rukun anak-anak. Gambar yang ketiga yaitu mendengarkan Bu Guru saat Bu Guru mengajar di kelas. Coba anak-anak, itu perbuatan baik atau buruk? Bagus, itu adalah contoh perbuatan yang baik. Pada saat belajar di kelas, kita wajib memperhatikan Bu Guru yang sedang mengajar, melihat, mendengar apa yang diterangkan Bu Guru di kelas. Tidak boleh ngobrol sendiri. Gambar berikutnya yaitu gambar anak yang sedang terlambat masuk sekolah karena dari rumah dia sudah kesiangan, makanya sampai sekolah dia terlambat masuk sekolah. Kemudian mereka berdua saling menyalahkan antara teman. Kemudian ada seorang bapak kepala sekolah yang sedang memergoki mereka terlambat. Mereka tidak mau lapor ke kepala sekolah. Gambar yang kelima yaitu gambar seorang anak yang memberi sedekah kepada pengemis. Kira-kira baik atau buruk anak-anak memberi sedekah, memberikan dengan sukarela kepada pengemis? Ya bagus, itu adalah contoh perbuatan yang baik. Jika ada pengemis yang meminta-minta kepada kita, kebetulan kita mempunyai, kita harus membagikan sebagian yang kita miliki kepada pengemis itu dengan tulus ikhlas. Gambar yang keenam yaitu gambar merebut mainan adiknya. Siapa yang di rumah punya adik anak-anak? Bagus sekali. Nah, pada saat adikmu sedang mainan, kamu tidak boleh merebut mainan adik. Kamu cari mainan sendiri karena bisa mengakibatkan adiknya nangis. Kalau sudah nangis nanti kan akan merepotkan mama papa di rumah. Oleh sebab itu anak-anak tidak boleh merepotkan orang tua di rumah. Itu adalah contoh perbuatan yang baik. Jelas anak-anak? Jelas Bu Guru. Oke, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Gambar mana saja yang menunjukkan orang tersenyum? Yang menunjukkan orang tersenyum, coba lihat.
Gambar yang mana anak-anak? Gambar pertama, gambar ketiga, terus gambar yang ke-5 anak-anak. Bagus. Kemudian mengapa mereka semua tersenyum? Mereka semua tersenyum karena melakukan perbuatan yang baik, dipuji oleh orang. Kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, maka kita akan dibenci oleh orang lain. Makanya kita harus melakukan perbuatan yang baik anak-anak. Kemudian berapa orang yang sedang marah-marah? Yang sedang marah-marah berapa orang ya? Gambar kedua, gambar keempat, gambar kelima. Sorry anak-anak, bukan kelima tapi keenam ya. Coba lihat, kan adiknya nangis, kepala sekolah marah-marah karena muridnya terlambat, kemudian merusak lingkungan. Pak RT marah karena lingkungan tempat tinggal yang kita tempati dirusak oleh anak-anak yang sedang pada berantem. Kemudian mengapa adik menangis? Adik menangis karena mainannya direbut oleh kakak. Jelas anak-anak? Oke, bagus sekali. Coba anak-anak boleh menuliskan 10 perbuatan baik dan 10 perbuatan yang kurang baik yang pernah kamu lakukan atau kamu lihat. Oke anak-anak, Bu Guru akan melanjutkan tentang cerita Santa Elizabeth. Anak-anak tahu nggak Santa? Santa itu sebutan untuk kaum wanita yang seluruh hidupnya mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Dia tidak punya anak, tidak punya suami. Kalau Santo, sebutan untuk seorang laki-laki yang mengabdikan dirinya untuk Tuhan dan sesama. Siapa yang pernah mendengar Santa Elizabeth, Santo Yohanes? Santa Elizabeth seorang wanita, kalau Santo Yohanes seorang laki-laki. Jelas anak-anak? Mari kita dengarkan bersama-sama cerita tentang Santa Elizabeth. Coba anak-anak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nanti anak-anak menyebutkan perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh Santa Elizabeth. Ya, kita dengarkan bersama-sama. Santa Elizabeth. Elizabeth adalah putri Raja Hungaria. Ia dilahirkan pada tahun 1207. Ketika masih sangat muda, Elizabeth dinikahkan dengan Louis, penguasa Thuringia. Elizabeth seorang mempelai yang sangat cantik. Ia juga amat mengasihi suaminya yang tampan. Louis membalas kasih sayang istrinya dengan segenap hatinya. Tuhan mengaruniakan kepada mereka 3 anak dan mereka hidup bahagia selama 6 tahun. Kemudian mulailah penderitaan Elizabeth. Louis wafat karena suatu wabah penyakit. Elizabeth demikian pilu hatinya hingga berseru, "Dunia sudah mati untukku, dunia beserta segala kesenangannya." Sanak saudara Louis tidak pernah menyukai Elizabeth karena Elizabeth biasa membagikan banyak makanan kepada kaum miskin. Semasa Louis masih hidup, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi sekarang mereka dapat berbuat apa saja karena Elizabeth. Segera saja putri yang cantik dan lemah lembut itu ia usir dari istana beserta ketiga anaknya. Elizabeth dan anak-anaknya sering menderita kelaparan dan kedinginan. Namun, Elizabeth tidak mengeluh. Ia malah mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa dengan lebih tekun. Elizabeth menerima penderitaannya sama seperti ia menerima kebahagiaannya. Sanak saudara Elizabeth datang menolongnya, sehingga ia beserta anak-anaknya mempunyai tempat tinggal kembali. Pamannya menghendaki agar Elizabeth menikah lagi karena ia masih muda dan cantik. Akan tetapi, orang kudus ini telah bertekad untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Ia ingin meneladani semangat kemiskinan Santo Fransiskus. Elizabeth kemudian tinggal di sebuah desa miskin dan menghabiskan sisa hidupnya dengan melayani.
mereka yang sakit dan miskin. Ia bahkan pergi memancing sebagai usaha untuk memperoleh tambahan uang bagi kaum miskin yang dikasihinya. Elizabeth baru berusia 24 tahun. Ketika wafat pada tahun 1231 menjelang ajalnya, orang dapat mendengarkan bersenandung pelan di atas pembaringannya. Ia yakin betul bahwa Yesus akan membawa kepadanya. Santa Elizabeth mempunyai cinta kasih yang amat besar bagi kaum miskin. Sebagai pengikut Kristus, ia pun dipanggil untuk bergerak belas kasihan melihat penderitaan sesamanya. Demikianlah anak-anak cerita hari ini tentang Santa Elizabeth. Coba anak-anak, perbuatan baik apa saja yang pernah dilakukan Santa Elizabeth? Apa saja contohnya? Menolong orang miskin, rela hidup miskin, rela menderita, membantu sesama. Itulah contoh-contoh perbuatan Elizabeth. Jelas anak-anak? Nah, mari kita bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti Santa Elizabeth. Tadi sudah Bu Guru katakan bahwa Santa adalah sebutan untuk seorang wanita yang mempunyai perbuatan yang sangat baik di hadapan Tuhan. Jelas anak-anak? Ya, demikian cerita dari Bu Guru. Mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Siapakah Elizabeth? Ya, Elizabeth yaitu seorang wanita yang sangat baik hatinya. Dia sangat sayang kepada keluarganya dan orang-orang miskin yang ada di kampungnya. Mengapa ia diusir dari istana? Karena suaminya sudah meninggal, sedangkan ia sangat dijauhi oleh saudara-saudara lakinya. Makanya ia diusir dari istana karena keluarga laki-lakinya tidak ingin Elizabeth melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah keluarga suami Elizabeth. Apa yang dilakukannya kemudian? Kemudian Elizabeth, karena ia sudah diusir dari rumahnya, ia pergi ke suatu desa yang sangat miskin. Ia tinggal bersama orang-orang miskin. Ia membantu orang-orang miskin semampu dia bersama dengan ketiga anaknya. Jelas anak-anak? Iya. Nah anak-anak, coba nanti kerjakan dengan teliti. Pertanyaan yang keempat, apa yang membuat Elizabeth melakukan hal itu? Yang membuat Elizabeth melakukan hal itu karena Elizabeth orangnya sangat baik. Dia selalu menjalankan perintah Tuhan. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Dia mempunyai rasa belas kasih yang sangat besar terhadap orang-orang miskin. Orang miskin maupun orang kaya merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Pertanyaan yang kelima, apa yang bisa dicontoh dari Elizabeth? Yang bisa kita contoh dari Elizabeth yaitu satu, hatinya sangat tulus. Yang kedua, dia sangat mencintai sesamanya. Yang ketiga, dia rela meninggalkan harta bendanya untuk pindah ke rumah lingkungan orang miskin. Terus, halo anak-anak, pelajaran hari ini agama sudah selesai. Mari anak-anak, kalian semua ambil buku untuk refleksi. Kita melihat kembali apa yang sudah diajarkan Bu Guru dan apa yang akan kamu lakukan nanti selanjutnya. Coba refleksinya yaitu anak-anak, coba buka buku halaman 32. Mari refleksi. Nah, pertanyaan 1 sampai 3 anak-anak boleh ditulis di buku PS agamanya masing-masing, kemudian dijawab, nanti dihias yang bagus sesuai dengan bakat kalian masing-masing. Hiaslah yang bagus ya anak-anak, boleh diwarnai dengan bagus. Pertanyaan pertama, mana yang kamu pilih untuk dilakukan? Jujur atau bohong? Ayo, kamu jawab dengan benar ya. Tidak boleh berbohong, ingat ya. Yang kedua, apa yang kamu rasakan pada saat berbohong? Senang atau takut? Ayo, pernah berbohong nggak? Rasanya kamu senang atau takut?
Kalau senang ya tulislah senang, kalau takut ya tulislah takut. Tulis alasannya apa kenapa kamu senang, alasannya apa kenapa kamu takut kalau berbohong. Yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan jika ada teman yang berbohong? Kalau ada teman kita yang berbohong, kamu melihat misalnya ada teman kita mengambil barang milik temanmu, apa yang harus kamu lakukan? Kamu nasihati atau kamu biarkan saja? Membiarkan teman yang melakukan perbuatan kurang baik. Coba pilih. Kalau kita menasihati, berarti kita tidak ingin melakukan perbuatan yang kurang baik. Nah, aksi kita yaitu tuliskan perbuatan yang kamu pilih, jujur atau berbohong. Kemudian yang kedua, tuliskan tindakan yang akan kamu lakukan jika ada teman yang suka berbohong. Demikianlah anak-anak pelajaran agama pada hari ini. Sampai jumpa.